adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 9 Desember 2022, hari biasa pekan kedua Advent. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau berkenan memanggil kami untuk bertobat. Buatlah kami layak untuk menantikan kedatangan Putramu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Yesus berkata kepada orang banyak, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara terkasih, musim bola masih terjadi. Ketika Maroko berhadapan dengan Spanyol, kelihatannya Spanyol lebih hebat. Tetapi Maroko pun juga tidak mau dianggap kecil. Mereka berjuang. Sampai 45 menit pertama nol. Juga tahap kedua sama. Maka diadakanlah penalti. Nah, di sana penalti itu melahirkan Spanyol harus pulang ke negaranya dan Maroko maju sebagai wakil Afrika di FIFA Cup di Qatar. Saudaraku terkasih, itulah hidup. Kalau dalam bahasa bola, Dewa Fortuna hadir dalam kelompok kesebelasan Maroko. Karena semua orang berusaha untuk memberikan yang terbaik. Namun kadang-kadang ada kendala. Apa kendalanya? Nah, inilah yang diuraikan di dalam Injil pada hari ini. Kendalanya adalah ketidakpuasan dalam hidup. Kita ini diberi makanan yang biasa kita makan. Tiap hari kita makan ayam. Apa terjadi? Bosan. Lihat ayam enggak mau lagi. Padahal orang lain tidak makan ayam. Kita selalu merasa kurang, bosan, pengen macam-macam yang lain dalam hidup. Maka orang-orang yang menyiapkan segala sesuatunya itu maju kena, mundur kena. Sama seperti dalam pewartaan yang kita dengar dalam Injil Matius pada hari ini. Ketika Yohanes Pembaptis datang, dia berpuasa, mengekang dirinya sendiri. Lalu orang mengatakan apa? Ia kerasukan karena tidak makan. Lalu
Yesus datang makan, bersahabat dengan teman-teman, juga termasuk pemungut cukai. Dikatakan apa? Pelahap, peminum, karena makan terus. Jadi maju kena, mundur kena. Lalu bagaimana sikap Yesus? Menghadapi tipikal kita yang selalu tidak pernah puas. Kita diminta untuk mengkaji ulang perbuatan-perbuatan kita. Kenapa hidup ini harus seimbang? Ya. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan kita sibuk sekali. Karena itu kalau kita merefleksikan kembali 2019-2020 ya, orang dikurung karena COVID. Orang pergi kemana-mana pakai masker. Semua kalau mau pergi kemana dicolok hidungnya, di PCR, di antigen. Orang tidak bebas lagi berkunjung seperti sebelum COVID. Maka kemudian dibuatkan live streaming atau Zoom. Nah, inilah situasi dan kondisi, menjawab situasi dan kondisi agar kita tidak tertular virus tersebut. Biasanya kita sibuk mencari uang, mengumpulkan uang, tidak ada waktu untuk Tuhan. Tapi pada masa COVID, apa boleh buat? Keluarga-keluarga Katolik kan tidak kemana-mana, ya bisa berdoa rosario bersama-sama. Dulu tidak pernah terjadi. Sekarang kita mulai lagi sibuk. Ya, COVID sudah bisa cukup ditangani, bahkan sudah mulai masuk boster yang kedua. Kita sibuk lagi kiri kanan, lupa lagi Tuhan. Maka lalu Injil pada hari ini mengingatkan kita akan balancing. Dan tentu saja dalam pergaulan dengan teman-teman kita, ataupun juga dalam hubungan suami istri dan keluarga, selalu ada ketidakpuasan. Maka lalu apa yang harus kita buat? Sabar dan tenang menghadapinya. Itu hanya angin yang datang sementara, ya. Seperti gempa bumi ya yang terjadi saat itu di Cianjur, kemudian kemarin di Jember, ya, lalu Gunung Semeru. Itu kan datangnya tidak setiap tahun, sesekali, tapi mengingatkan kita untuk hati-hati. Siap, Tuhan itu mengundang kita dengan cara Tuhan sendiri. Karena itu gunakanlah waktu dalam hidup ini dalam sebuah kesempatan yang indah. Melihat dengan kacamata yang jernih bila tantangan datang silih berganti dan kita menggunakan akal sehat kita dalam menghadapinya. Buatlah program-program ke depan yang baik, kerja keras, dan juga doa-doa yang luar biasa, tekun. Sehingga hidup kita akan menjadi tenang. Tantangan boleh datang, tetapi kita tetap hadir dalam kehidupan kita bersama di dalam Yesus. Maka ikutilah apa yang dibuat oleh Yesus, biarpun gelombang orang demo istilahnya, protes kepada Yesus, Yesus terus melakukan pekerjaannya dan pelayanannya. Demikian pula Yohanes berani dan konsekuen menghadapi tantangan. Walaupun risikonya besar, jiwanya terancam. Demikian pula Yesus ujung-ujungnya apa? Sudah berbuat baik. Sudah memberikan kasihnya, disalibkan. Itulah risiko kehidupan. Mari kita berani menghadapi risiko kehidupan kita dengan hati yang teguh, dengan ketekunan berdoa dan kerajinan dalam dunia kerja. Selamat pagi, Tuhan memberkati.